Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan membahas tentang file dan juga directory. Akan tetapi, video ini mungkin akan kami bagi menjadi dua step. Yang pertama kita akan membahas tentang file, dan video selanjutnya kita akan bahas tentang directory. Oke, langsung saja kita menuju ke Visual Studio kita. Oke, rekan-rekan semuanya, langsung saja kita bikin sebuah button. Ini kita drag di sini. Kita akan mencoba untuk mengetahui lebih dalam tentang file yang ada di dalam VB.NET. Oke, langsung saja kita double klik. Di sini kita akan melakukan event pada button satu titik klik. Oke, kita akan menggunakan sintaks sebagai berikut. Kita gunakan my, kemudian komputer, file system, kemudian kita ketikkan file. Oke, rekan-rekan bisa lihat di sini ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk pemrosesan file. Di sini ada copy file, ada delete file, file access, get file info, get files, get temp file name, move file, kemudian open text file reader, open text file writer, kemudian ada rename file. Oke, langsung saja saya demokan. Sekarang kita cek satu persatu. Di sini ada copy file. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat di sini ada penjelasan tentang metode copy file. Copy file adalah copy file ke dalam lokasi baru. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat parameter pertama adalah source file name-nya atau file yang akan di-copy. Kemudian parameter kedua adalah destination file name, lokasi atau tujuan di mana kita akan mengcopy file. Oke, langsung saja kita gunakan copy file ini. Kemudian yang pertama adalah kita masukkan source file name-nya. Oke, sekarang kita cari sebuah file. Di sini rekan-rekan bisa melihat di sini ada data.csv. Ini kita cek properties. Kemudian di sini kita copy saja full path dari file tersebut. Kemudian ini kita paste di sini. Oke, ini adalah source filenya. Kemudian kita kasih koma dan di sini adalah destination file name-nya. Jadi tujuan di manakah kita akan mengcopy file tersebut. Ini kita kasih tanda petik 2, kemudian ini kita akan ubah namanya menjadi copy. Oke. Jadi sintak ini akan mengcopy data.csv ke dalam data copy.csv. Oke, sekarang kita jalankan rekan-rekan semuanya. Kemudian coba kita apply button ini, klik. Oke, kita cek di sini. Rekan-rekan bisa melihat di sini kita sudah berhasil untuk mengcopy file data.csv ke dalam data copy.csv. Itulah metode copy file. Sekarang akan kita coba metode selanjutnya. Ini kita matikan my komputer, file system, kemudian delete file digunakan untuk delete a file atau delete single file. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat parameternya hanya satu, yaitu file name-nya. Jadi di sini akan kita masukkan file name yang akan di-delete. Oke, sekarang kita gunakan delete file. Kemudian di sini kita masukkan file yang akan kita delete. Di sini saya akan mencoba untuk mendelete file yang telah kita copy tadi. Di sini yang akan kita delete adalah data copy.csv. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ada data copy.csv. Sekarang coba kita delete. Oke, sekarang rekan-rekan amati di sini data copy.csv masih ada. Ketika kita klik, oke, rekan-rekan bisa melihat file berhasil kita delete dengan menggunakan metode delete file. Oke, kita lanjutkan ke metode selanjutnya. My komputer, file system, kemudian kita cek di sini. Ada file access. Fungsi dari file access ini adalah return true if the specific file exists. Jadi ini digunakan untuk mengecek apakah file eksis atau tidak. Dan di sini parameternya adalah file astring. Jadi kita cukup memberikan file name yang dituju. Kita cek apakah filenya ada atau tidak. Jika ada, maka nilainya adalah true. Sedangkan jika filenya tidak ada, maka nilainya adalah false. Oke, langsung saja kita demokan. File exist, kemudian kita masukkan nama filenya. Di sini kita copy. Oke, karena ada output berupa boolean, maka kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah variabel. Kemudian kita tambahkan variabel, di sini akan saya berikan y seperti ini. Kemudian kita akan mencoba menggunakan message box. Kemudian kita tampilkan y-nya. Kita cek apakah data.csv di dalam folder ini ada. Sekarang kita cek rekan-rekan semuanya. Di sini datanya ada.
Jadi message box ini atau nilai Y ini akan bernilai true. Coba kita cek. Kita klik, maka nilainya adalah true. Sekarang akan kita coba jika kita tambahkan sembarang file di sini. xxx.csv. Sekarang kita cek di sini. File tersebut tidak ada dalam folder. Jadi ketika ini kita eksekusi, kemudian kita play, maka nilainya adalah false karena file ini tidak ada di dalam folder. Oke, sekarang kita coba metode selanjutnya. Ini kita matikan my, kemudian komputer, file system, kemudian kita cek di sini. Find in files ini digunakan untuk mencari sebuah file. Di sini parameter pertama adalah directory astring. Parameter pertama adalah kita masukkan di manakah letak direktorinya. Kemudian di sini adalah content text. Jadi file tersebut ada teks apa di dalamnya. Kemudian parameter selanjutnya adalah ignore case. Apakah akan mengabaikan case-nya atau huruf besar atau kecilnya? Maka kita bisa setting dalam parameter. Kemudian di sini adalah search tipenya. Sekarang coba langsung saja kita demokan rekan-rekan semuanya. Kita akan coba find files. Oke, di sini. Kemudian kita masukkan di sini di manakah letak foldernya. Oke, di sini kita akan persiapkan terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat sebuah folder. Kita gunakan new folder. Kemudian kita akan tambahkan sebuah teks. Kemudian ini kita akan berikan teksnya. Kita isikan method find in files. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan Riva Media. Oke, sekarang kita copy letak dari foldernya. Ini kita paste di sini. Kemudian ini kita kasih koma. Kemudian adalah content text. Kita akan coba teksnya adalah Riva Media. Kemudian kita kasih koma. Kemudian ignore case. Ini adalah boolean, true atau false. Jika kita kasih true, maka dia akan case sensitif. Ketika false, maka dia tidak case sensitif. Kemudian kita kasih koma. Di sini adalah search type. Di sini ada keterangan rekan-rekan semuanya. Search tipenya bisa kita kasih opsi search option, kemudian search top level only. Kita cek. Oke, kemudian kita tuliskan search option. Kemudian search top level only. Oke. Dan di sini akan mengeluarkan sebuah output. Jadi ini kita kasih variabel dim y seperti ini sama dengan. Oke, sekarang ini kita ubah y kemudian titik. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Kemudian kita akan mencoba untuk mencari atau mendapatkan yang pertama. Kita gunakan y first. Seperti ini. Coba kita jalankan. Kita klik. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini find in file ini menemukan satu file yang memiliki teks Riva Media di dalamnya dengan case sensitifnya adalah false. Jadi dia tidak menghiraukan antara besar dan kecil. Kemudian di sini search tipenya adalah search top level only. Selain search top level only, kita juga bisa menggunakan di sini. Coba kita cek. Kita bisa menggunakan search all subdirectory. Jadi direktori yang ada di dalamnya itu juga termasuk dalam folder pencarian. Jadi di sini rekan-rekan semuanya, jika top level only, maka dia akan mencari di dalam new folder. Tetapi ketika settingannya adalah menggunakan subdirectory, maka jika kita menambahkan folder seperti ini, maka folder yang ada di dalam subdirectory ini juga masuk di dalam daftar pencarian. Oke, saya pikir cukup mudah tentang metode find file ini. Kita akan coba untuk metode baru. Ini kita matikan, kemudian kita coba my computer, kemudian file system. Kita cek di sini ada get file info. Oke, get file info ini digunakan untuk info dari sebuah file. Sekarang kita gunakan. Kemudian kita akan coba masukkan ini. Dan get file info ini akan mengeluarkan sebuah result. Jadi kita akan gunakan sebuah variabel dim y sama dengan. Oke, sekarang kita coba message box. Kita cek y titik apa yang akan kita cari. Mungkin di sini saya akan mencari extensionnya. Jadi rekan-rekan silahkan pilih yang tanda kunci. Di sini adalah axis, kemudian ada extension, ada full name. Jadi rekan-rekan mau milih yang mana? Di sini saya akan mencoba yang extension. Oke, kita cek. Jika kita pilih extension, tentunya yang akan dimunculkan adalah .csv. Coba kita cek. Kita apply, maka outputnya adalah .csv. Oke, sekarang kita coba untuk metode baru. Ini kita matikan. Kemudian kita tuliskan kembali my computer file system. Kemudian di sini ada get files.
Kita cek rekan-rekan semuanya. Get file ini digunakan untuk mencari semua file yang ada di dalam directory. Dan rekan-rekan bisa melihat di sini parameternya adalah directory yang akan kita tuju. Oke, langsung saja kita demokan get files, kemudian kita cek di sini memasukkan sebuah directory di sini. Sekarang kita tambahkan sebuah variabel dim_y sama dengan, jadi ketika ini get files maka outputnya berupa array. Jadi kita akan melakukan perulangan for each file in y. Coba kita message box, kemudian kita tampilkan filenya. Oke, kita jalankan. Ada berapa filekah yang ada di dalam my document? Kita klik. Di sini adalah data.csv, kemudian yang kedua adalah desktop.ini, kemudian ada test.csv. Oke, itu adalah file-file yang ada di dalam dokumen dengan menggunakan metode getFile. Oke, sekarang kita beralih kepada metode selanjutnya. Kita gunakan my computer, kemudian file system. Oke, kemudian di sini rekan-rekan bisa melihat ada getTemp_filename. Di sini digunakan untuk mendapatkan atau mengenerate unique file name. Oke, coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Ini kita message box. Oke, kita apply, kemudian kita jalankan. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini, maka kita akan mendapatkan unique file name. Dan di sini file name-nya adalah tmp_f417.tmp, lokasinya adalah di folder temp. Oke, sekarang kita beralih ke metode selanjutnya. Kita gunakan my, kemudian komputer, file system, kemudian kita cek. Oke, di sini adalah move file. Move file ini digunakan untuk memindahkan file ke dalam lokasi baru. Oke, langsung saja kita demokan move file, kemudian di sini kita tuliskan source file name-nya. Oke, saya akan mencoba di sini test.csv ini akan coba saya move. Oke, ini kita copy. Kemudian file name-nya adalah test.csv, kemudian ini kita coba kita pindah. Kita pindah menggunakan nama baru yaitu pindah.csv. Oke, sekarang kita jalankan. Kemudian kita coba apply. Kita cek rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan bisa melihat test.csv berhasil kita pindah menjadi pindah.csv. Oke, sekarang kita beralih kepada metode selanjutnya. my.computer file system, kemudian kita cari. Rekan-rekan semuanya, mungkin open text ini akan saya lewati. Kita akan menuju ke dalam rename file. Oke, di sini rename file. Kemudian kita akan mencoba merename sebuah file. Di sini pindah.csv ini akan kita coba rename. Kemudian kita kasih koma. Rekan-rekan bisa melihat di sini adalah file astring. Yang pertama adalah filenya. Kalau file ini berarti full path-nya. Kemudian di sini adalah new name. Kalau new name berarti ini bukan full path, tetapi nama filenya. Jadi di sini kita akan menuliskan nama filenya saja. Semisal test.csv. Jadi pindah.csv ini akan kita rubah menjadi test.csv. Oke, coba kita jalankan. Kita klik. Kemudian kita cek rekan-rekan semuanya. Oke, pindah.csv berhasil kita rubah menjadi test.csv. Oke rekan-rekan semuanya, kita sudah berhasil membahas tentang file system dan pemrosesan file. Mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Pada tutorial selanjutnya akan kita bahas tentang directory. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.